Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal mitos mitos seputar memanasi mesin. Penulis sebut mitos karena nggak bener. Jadi banyak mitos seputar memanaskan mesin itu ya, baik dari sisi mengapa memanasi mesin harus dilakukan dan apa sih sebenarnya resiko memanasi mesin itu. Penulis kalau nggak salah pernah bahas khusus memanasi mesin ini, tapi ya ini sekarang khusus mematahkan mitos ya. Jadi mengapa sebut mitos itu karena ya itu nggak benar, Mungkin yang sering itu kan kalau motor injeksi, mobil injeksi ya segalanya itu kalau dinyalakan itu mesti ada protokolernya ya. Yang speedometernya analog itu pasti jarumnya naik dulu sampai mentok terus balik lagi. Itu protokolnya. Ada yang RPM-nya, ada yang kecepatannya. Kalau yang layarnya digital ada layar animasinya. Jadi buka, nutup, terus lampunya nyalakan, terus lampu nyala satu-satu. Terus ya beda-beda lah. Nah itu ada yang ngomong kalau pas oh ya ada lampu engine checknya juga. Jadi katanya kalau neken tombol starternya itu harus nunggu engine checknya mati dulu. Kalau nggak gitu bisa rusak. Nah apa bener rusak? Enggak. Penulis nggak pernah dengar kejadian rusak gitu. Jadi penulis nggak pernah dengar kejadian rusak. Dan seandainya bisa rusak ya, paling masalah programmingnya ya bisa dibenahi, hanya cukup dengan dimatikan aja. Jadi rusaknya itu biasanya karena sesuatu protokol khusus ya. Kalau nyalakan itu terus kita menekan ini sama ECU ditangkap sebagai kode untuk melakukan ini. Jadi misalnya untuk apa itu biasanya untuk reset itu apa misalnya apa sih biasanya itu, oh ya kalau smart key-nya nggak ada itu pakai permainan tombol gitu. Sama penulis lupa apalagi ya. Jadi beberapa settingan ECU bisa dirubah dengan melakukan aksi-aksi aneh-aneh pada waktu menyalakan mesin. Jadi misalnya digaspol terus dinyalakan kuncinya, digaspol sambil neken rem gitu. Satria kok gak kenceng ini ya. Satria lagi sakit, motornya nggak kenceng. Ya terus waduh, ini mungkin bannya gembos ya, kok anteng banget motornya. Jadi menunggu engine check mati itu nggak harus ya. Walau engine checknya nyala pun mesin dinyalakan no problem. Kalau misalnya benar mengalami masalah ya tinggal dimatikan aja. Tapi ya namanya psikologis ya, terasa lebih tenang gitu loh kalau nunggu engine checknya mati baru dinyalakan mesinnya.
Tapi selama ini penulis beberapa kali melakukan kesalahan, nggak pernah tuh kunci kontak nyalakan terus langsung start itu bermasalah, nggak pernah itu. Ya motornya ya motor termasuk NMAX ini ya, NMAX, Suzuki Next 2, Honda Beat, ya itu sudah mencakup semua merek ya. Nah terus mitos yang berikutnya itu adalah mitos yang mengatakan motor injeksi harus diservis tiap 1000 km. Nah itu ini mungkin mitos yang apa, terlalu lama dianggap kalau motor injeksi itu butuh perhatian lebih ya. Padahal sih enggak. Kalau dipikir-pikir sebenarnya apa sih yang dilakukan pada waktu servis itu? Bongkar throttle body, rasanya ya nggak ngaruh banyak. Karena apa? Motor injeksi itu perlakuannya yang khusus itu apa sih? Bukan bongkar throttle body, tapi ada khusus namanya carbon clean. Nah, carbon clean ini mahal, satu set 100.000. Kita nggak dapat cairannya juga, malah nggak dapat apa-apa. Kita nggak tahu itu benar dilakukan apa enggak. Carbon cleannya itu mahal, tapi ya kita nggak tahu itu beneran atau enggak. Jadi carbon clean itu tugasnya adalah membersihkan injektor. Oke lah, injektor itu bisa kotor karena ya bahan bakarnya jelek. Nah, kalau sama bengkel omongnya memang mencela-mencele ya. Pakai Pertamax aja, bensinnya bagus, bersih, macam-macam gitu ya. Tapi kenapa kok carbon clean? Ya itu bahan bakarnya itu kotor, cepat bikin injektor buntu dan macam-macam. Wis ngomongannya gak jelas lah ya. Jadi ya intinya kalau servis, yang diservis itu justru bukan bagian injeksinya. Injeksi itu nggak dipegang-pegang, kalau nggak rusak yang nggak diapa-apakan. Nggak sampai misalnya pompanya itu dilepas terus filternya dibersihkan gitu, nggak seperti itu. Nggak pernah servis itu bongkar sistem injeksinya, ngelepas injektornya aja enggak. Apa ya, injektornya dilepas terus direndam larutan gitu ya, enggak tuh, enggak gitu. Menurut penulis bilang 1000 km itu servis tiap 1000 km itu mengada-ada. Motor itu yang penting itu oli ganti periodik. Terus ya kita bisa sebenarnya melakukan pengecekan sendiri, misalnya remnya, kampas remnya sudah habis atau belum, filter udaranya sudah kotor, kalau kotor ya dibersihkan, kalau apa nggak bisa dibersihkan ya ganti, misalnya sudah lubang gitu. Kalau servis kan malah dipaksa itu harus ganti gitu ya setiap kali servis, rugi ndak duwe akeh. Kalau olinya diperhatikan, motor itu beres. Mungkin harus ada yang misalnya agak rumit, misalnya itu melumasi bagian CVT. Nah itu agak rumit itu, mungkin kalau sendirian susah, harus ke bengkel. Itu yang harus dilakukan sih. Ya penulis sudah bahas lah apa yang harus kita lakukan kalau nggak servis sendiri ya. Ya intinya nggak perlu itu kalau mesin injeksi harus diservis tiap 1000 km sekali. Motor penulis loh
Suzuki Next 2 dan Honda Beat itu servis ke bengkel ya cuma beberapa kali pertama itu aja, di situ nggak usah. Kerusakan juga yang bermasalah itu sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan servis, seperti misalnya rem depan nggak pakem, itu di servis juga nggak selesai. Terus CVT yang berisik, nah itu juga di servis nggak selesai. Kalau pemirsa lihat videonya penulis yang barusan diupload ya, namanya tak jenenge apa tadi, perbedaan stat ya. Kalau Honda itu mengapa kok sandar samping diturunkan lampu depannya nggak mati. Nah, videonya soal itu pemirsa bisa lihat sendiri. Penulis ngerekam malam-malam gelap-gelap, itu mesin penulis nyalakan. Pertama itu memang agak besar suaranya karena mesin dingin, otomatis RPM tinggi. Nah, begitu RPM udah turun itu mungkin pembaca sulit membedakan suara mesin nyala dan mati itu. Kalau nggak pakai earphone mungkin susah malah ya. Terus kok boros nih. Terus apalagi sih, wes untuk soal servis itu sudah. Apalagi ya, banyak loh. Soal memanasi mesin sendiri, itu katanya kan harus tiap hari kalau motor injeksi. Gak dijelaskan alasannya apa, harus tiap hari gitu ya. Terus nggak boleh terlalu lama. Terus apalagi nggak boleh di player. Apalagi nyetatnya pakai starter kaki. Sebenarnya apa sih fungsi dari memanasi mesin itu? Apa yang harus mengapa kok sampai harus dipanasi itu setiap hari mesin injeksi ya? Kebetulan ya, waktu bulan April itu penulis kena bagian dirumahkan ya, harus berdiam di rumah karena ya itu ada PSBB, kena COVID, pabrik disuruh tutup semua, ekonomi hancur. Itu sudah di luar topik lah ya. Pokoknya jadi disuruh berhenti kerja, itu motor sempat nganggur lama. Motor ada 3 motor ya waktu itu, Beat, Next 2 sama Spin. Nah, tiga-tiganya ini nggak pernah dipakai. Namanya zaman awal-awal PSBB kan semua orang, bahkan itu sampai dilarang keluar rumah kan, nggak boleh keluar rumah. Bahkan ada yang pernah kalau keluar rumah harus ada izin gitu ya. Wis awal-awal COVID itu wis serba nggak jelas. Ya akhirnya motor pun berdiam, nggak dipakai cukup lama. Ada motor injeksi, ada motor karbu. Suzuki Spin itu karbu. Nah, yang terjadi apa? Yang motor sulit dinyalakan itu yang karbu. Jadi
motornya itu yang injeksi disetat langsung jeng gitu wis langsung, sementara yang karbu enggak. Aneh kan, katanya mitos harus dipanaisi tiap hari itu, enggak ternyata. Motor injeksinya justru lancar-lancar aja, yang masalah malah justru motor karbu. Ya emang iya sih, soalnya apa? Ya karena kalau di motor karbu itu bensin itu masih bisa ngelocor. Campuran bensinnya yang ada di apa ya, Venturi atau apa namanya? Ya pokok bensinnya itu ngalirnya jadi nggak pas kalau di motor karbu. Oh iya, bicara soal motor karbu, itu ada penjelasan lain bahwa kalau motor karbu nyetatnya harus pakai cuk. Sebenarnya nggak juga sih, tergantung campuran bensin. Kalau campuran bensinnya bisa diatur enak, nyalakan pun nggak pakai karbu bisa, tergantung dari setelan karbunya. Kalau sudah pas enak, bahkan dari setelan angin di luar pun bisa disetel itu. Yang setelan warna kuning, yang setelan karbu biasanya yang kelihatan dari luar ada dua, atau satunya ini disembunyikan ya, biasanya disembunyikan pakai apa, karet gitu, tinggal dibuka terus diputer gitu aja, itu tinggal disetel untuk menentukan ya macam-macam sih, karena efeknya bisa untuk stasioner, bisa untuk waktu lagi jalan. Idealnya rumit lah, bisa bahas lain kali, tapi siapa sih yang perlu. Sekarang injeksi semua. Yang jelas nyalakan motor itu tetap mudah kok kalau pakai injeksi. Terus apa diomongkan kalau nyetat harus pakai starter kaki biar eman-eman akinya ya. Enggak juga ya. Enggak juga. Penulis loh selama punya motor ya, motor karbu, motor injeksi ya apa, pakai terus starternya, starter tangan dipakai terus. Nggak mengalami tekor tuh akinya ya baik-baik aja. Umur akinya sangat awet sih, lebih dari 3 tahun. Lebih dari 3 tahun itu kan sudah sangat-sangat bagus ya. Intinya apa? Iya sih, itu penulis bahas nanti. Pokoknya pakai starter kaki itu nggak harus. Tapi kalau katanya yang penjual motor bekas ya, walau emang nggak diperlukan, kadang-kadang dipakai lah, biar nggak macet sebulan sekali lah atau bagaimana. Jadi tujuannya dipakai itu biar nggak macet, bukan untuk menjaga biar akinya nggak tekor atau apa, enggak, biar nggak macet. Terus sebenarnya apa sih tujuannya manasi mesin itu? Tujuan utama dari memanasi mesin itu sebenarnya bukan biar mesinnya tetap hangat, biar tetap gampang dinyalakan, enggak, bukan itu. Karena terbukti motor apa nggak dipakai lama, mesinnya injeksi lancar-lancar aja sih. Begitu mau dipakai jereng wis iso langsung ndang budal wis. Ya langsung wis. Jadi nggak ada masalah dengan mesin ya.
Mesin itu tinggal pelumasan. Katanya biar olinya naik ya enggak, katanya bikin mesin halus gitu kalau sudah apa dipanasi mesinnya. Enggak, penulis nggak percaya. Ayo coba wes, ini siapa wes, cari siapa di jalan ini yang apa kebiasaan memanasi mesin tiap pagi. Coba lawan sama penulis, motornya penulis yang manapun, Next 2, Beat sama NMAX ini yang spin sudah dijual. Penulis nggak pernah memanasi mesin. Manasi mesin biasanya cuma untuk ngerekam video dok. Penulis nggak pernah manasi mesin. Manasi mesin tujuannya bukan untuk mesin biar enak gitu, enggak. Biar untuk pelumas lebih lancar alirannya, enggak. Penulis kalau mau pakai motor ya, mau berangkat ya, diputer apa, dinyalakan, didorong sambil dinyalakan, nutup pintu pagar, berangkat wis. Nggak pakai nunggu, nggak pakai lama-lama wis, jereng beberapa detik berangkat. Penulis nggak pernah manasi mesin. Apa suaranya mesin motor penulis kasar? Enggak tuh, Honda Beat aja yang mesinnya terkenal kasar, suaranya halus kok. Nggak ada hubungan dengan pelumasan. Justru penulis curiga itu yang sering memanasi mesin itu yang apa, justru ngerusak ya. Itu berikutnya. Jadi memanasi mesin itu tujuannya apa sih? Tujuannya sebenarnya cuma untuk ngisi aki, biar akinya nggak tekor. Ini ya sebenarnya nggak perlu sering-sering dilakukan. Kalau motor sering dipakai, misalnya apa seminggu sekali jaraknya agak jauh, nggak usah. Kalau beneran niat ya, beli cas-casan aki yang bagus ya, soalnya harus ada pembatasnya. Kalau nggak ada pembatasnya, aki yang overcharging itu bisa cepat rusak juga. Kalau punya motor antik, motor mahal gitu, bukan memanasi mesin yang harus sering dilakukan, tapi ngecas akinya. Manasi mesin ya bisa sebulan sekali, sebulan apa 2 bulan sekali lah. Itu tujuannya. Jadi tujuannya cuma ngisi aki. Kalau motornya kuncinya masih pakai manual, nggak pakai smart key, motor nggak ada alarmnya, nggak dipanasi selama seminggu 2 minggu pun nggak masalah. Cuma memang kita harus memperhatikan itu safe discharging. Jadi aki itu kalau dibiarkan diem itu lama-lama akan berkurang isinya, setrumnya itu berkurang. Jadi ya harus diisi. Nah, ngisi ya paling simpel ya itu manasi mesin. Mau bahas apa tadi? Lupa. Saya lupakan dulu. Ruginya itu ya kalau manasi mesin. Manasi mesin itu jadi penyebab aus. Karena apa? Mesin bekerja di RPM rendah. Padahal oli itu kemampuannya akan meningkat kalau di RPM menengah, nggak terlalu berat, nggak terlalu rendah RPM-nya. Karena apa? Kalau di RPM rendah, pergeseran antara permukaan logam itu rendah kecepatannya. Kalau rendah kecepatannya, olinya jadi makin terbebani.
Kalau makin terbebani, ya olinya bisa agak kuat dan aus. Ini terutama untuk motor yang pakai itu ya, pakai bearing apa? Bearing flat bearing, jurnal bearing, metal bearing gitulah. Motor yang bearingnya pakai oli, motor yang nggak pakai bearing model laser gitu. Jadi bearingnya itu logam dengan logam, wis logam yang jadi pelindung oli. Nah kalau kecepatannya pelan ya, itu aus lebih mudah terjadi daripada ketika kecepatannya tinggi. Metal bearing itu kerjanya makin bagus kalau kecepatan pergerakan komponennya tinggi. Jadi justru kalau dipakai pelan itu mesin lebih mudah aus karena gerakannya terlalu pelan. Yang ramah terhadap mesin itu ya RPM 2000 3000 gitulah. Kalau terlalu rendah itu justru nggak bagus. Makanya memanasi mesin itu nggak bagus. Penulis malah curiga yang memanasi mesin, yang sering memanasi mesin itu justru mesinnya lebih kasar suaranya, karena ya itu namanya pelumas itu kalau dipakai di RPM terlalu rendah nggak bisa bagus kerjanya. Terus apa lagi ya mitosnya ya, yang jelas memanasi mesin itu intinya adalah ngisi aki, bukan untuk membuat olinya naik, untuk membuat pelumasan lebih lancar, enggak. Kalau soal itu ya soal pelumasan, olinya yang bagus, minim meseran super. Jangan pakai oli rekomendasi, jangan pakai Yamaha, jangan pakai AHM oil, jangan pakai SGO, Suzuki Genuine Oil, nggak usah. Kalau Kawasaki Genuine Oil masih lumayan ya, tapi sekalian beli yang aslinya, oli total apa, pokoknya yang langsung aja beli total. Ngapain beli oli Kawasaki Genuine Oil? Langsung buatannya total kok, belinya muter-muter lewat Kawasaki. Impor dari Jepang lagi, padahal produksinya di Singapura. Oli dibuat di Singapura, dikirim ke Jepang, terus kirim ke Indonesia, muter-muter ya. Yang penting manasi mesin itu nggak penting lah. Banyak mitos, padahal ya sebenarnya nggak bener, malah rugi ya terlalu sering manasi mesin. Yang mungkin harus sering manasi mesin itu motor yang ada alarmnya, motor yang pakai smart key, soalnya akinya bisa tekor. Tapi solusi yang lebih bener itu ya punya charger aki sendiri. Jadi setiap sebulan sekali gitu dicas. Chargernya tentu yang bagus ya, yang bisa otomatis mati maksimal 14,5. Ya sudah, sekian saja. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.